Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena di kesempatan pagi ini kita bisa kembali melanjutkan program spesial Ramadan dari ANB Channel, yaitu adalah kajian Tanya Ustadz. Dan kita juga masih akan membahas kitab yang sama, yaitu adalah kitab Bulughul Maram. Dan topik kita di kesempatan ini yaitu adalah definisi akhlak. Nanti kira-kira akhlak itu apa, lalu standar dalam menetapkan akhlak yang baik, buruk, seterusnya insya Allah akan dibahas. Dan sebelum kita masuk ke materi, kita sapa guru kita Al-Ustadz Amin Nurbaiz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Sahur tadi? Sahur Ustadz. Ini pakai jaket Ustadz, dingin atau gimana? Ini bukan jaket nih. Oh iya. Ini apa namanya ya? Karena cuma dikasih. Oh, Masya Allah. Soalnya ada ini Ustadz di belakang, kupluk gitu ya. Ada kupluknya ini. Kupluknya. Baik Ustadz. Ini kita akan bahas kaitannya dengan akhlak Ustadz. Dan mungkin ada hal-hal yang nanti kita bisa diskusikan. Insya Allah. Ustadz ada pengantar atau kita coba langsung baca hadis? Kita coba langsung baca hadis. Baik Ustadz. Di sini al-muallif ataupun penulis rahimahullah membawakan hadis dari An-Nawas. Qala al-muallif rahimahullah wa 'anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu taala anhu qala. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi, tentang perbuatan baik ataupun dosa. Ada dua hal yang ditanyakan, lalu kemudian Rasul menjawab, faqala al birru husnul khuluq. Kebaikan itu merupakan husnul khuluq. Apa kebaikan? Yaitu adalah akhlak yang baik. Dan kemudian al-ismu, sesuatu yang disebut dengan dosa, sesuatu disebut dengan maksiat atau hal yang buruk, Rasul mendefinisikan dengan mahaka fi sodrik, sesuatu yang menimbulkan kegelisahan, keraguan, ketidakenakan di dada, di dalam hati, wa karihta, dan kamu tidak suka an yattali'a alaihin nas, apabila perbuatan tersebut diketahui, dilihat, atau didengar oleh manusia. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala untuk sesi yang kesekian kali kita masih bisa belajar bersama di program acara Tanya Ustadz yang diselenggarakan oleh ANB Channel di setiap subuh setiap hari. Dan kali ini kita akan membahas hadis yang disampaikan oleh sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang batasan albir dan batasan al-itham. Yang ini menunjukkan bahwasanya dua kata ini adalah istilah yang saling bertentangan. Apa lawan dari albir? Jawabnya adalah al-itham. Albir lawannya al-itham. Sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu tentang kata albir. Albir sering digandenkan dengan takwa. Misalnya dalam ayat albirru manittaqa. Hakikat dari albir adalah siapa yang bertakwa. Dan para ulama mengatakan bahwa albir dan takwa itu seperti kata iman dan Islam. Seperti kata fakir dan miskin. Di mana dua kata ini memiliki makna yang mirip. Yang dikatakan dalam kaidah dalam bahasa Arab, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Dua kata yang apabila digabungkan dalam satu kalimat maka maknanya berlainan, tapi jika disebutkan sendirian maka maknanya mencakup pasangannya. Sebagai contoh,
kata iman dan Islam. Apabila digandengkan dalam satu kalimat, maka iman bukan Islam, Islam bukan iman. Tapi jika disebut sendirian Islam saja, maka Islam definisinya mencakup iman. Jika disebut sendirian iman saja, iman definisinya mencakup Islam. Dua kata yang apabila disebutkan bersamaan dalam satu kalimat, maka maknanya berlainan. Tapi kalau disebutkan salah satu, maka maknanya mencakup pasangannya. Baik. Selanjutnya, ketika An-Nawas bin Sam'an bertanya kepada Rasulullah SAW, anil birri wal ithm, tentang apa itu albir, apa itu amal baik, dan apa itu perbuatan dosa. Nabi SAW memberikan definisi tentang albir. Beliau mengatakan, albirru husnul khuluq. Yang dimaksud dengan albir adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dan kenapa disebut sebagai albir? Karena pelaku albir itu akan mendapatkan kebaikan. Pelaku albir akan mendapatkan kebaikan. Ya burru fa'iluhu. Pelakunya akan mendapatkan kebaikan. Wa yalhaqu bil abrar. Sehingga dia termasuk dalam kategori al-abrar. Dan al-abrar maknanya adalah al-muti'un lillahi azza wa jalla. Orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Maka seperti apa definisi albir yang itu merupakan ketaatan kepada Allah? Jawab Nabi SAW, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kemudian ada satu titik penekanan yang disampaikan oleh Ibnu Daqiqil Aid Asy-Syafi'i, seorang ulama Syafi'iyah yang beliau memberikan penjelasan dalam syarah Arba'in Nawawi. Beliau menyebutkan kita tidak boleh menyangka bahwa yang disebut dengan husnul khuluq itu sikap lemah lembut semata. Sikap lunak, lemah lembut. Karena ada banyak sikap yang lain yang itu juga bagian dari akhlak yang terpuji. Sehingga tidak keseluruhan dari definisi akhlak terpuji adalah sikap lemah lembut. Terkadang orang butuh tegas, terkadang orang butuh serius, dan seterusnya. Maka definisi akhlak yang terpuji yang lebih tepat adalah seseorang memberikan sikap yang terbaik dalam segala situasi. Sehingga ketika dibutuhkan tegas, dia tegas. Ketika dibutuhkan serius, dia serius. Ketika dibutuhkan lembut, dia lembut. Sesuai dengan kondisinya. Kita tahu bahwasanya manusia yang berada dalam kondisi puncak semacam ini, yaitu akhlak yang paling terpuji adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak beliau dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Allah mensifati akhlak Nabi Muhammad SAW dengan azim. Sebagaimana Allah mensifati arsy dengan azim. Sehingga akhlak beliau adalah akhlak yang sangat mulia. Bahkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW dijadikan sumpah oleh Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ketika Allah menceritakan tentang kaumnya Nabi Lut, yang mereka tenggelam dalam kesesatan, mereka tenggelam dalam penyimpangan, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka berada di dalam tenggelam di dalam kesesatan. Yang dimaksud dengan demi umurmu di sini adalah bersumpah dengan perjalanan hidup Nabi SAW. Dan perjalanan hidup itu isinya apa? Akhlak. Sehingga ketika itu dijadikan sumpah oleh Allah, menunjukkan bahwasanya akhlak Nabi SAW adalah akhlak yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Allah kuasa untuk menciptakan manusia dengan akhlak yang luar biasa mulia, sebagaimana yang dimiliki oleh sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abul Jauza dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Ma khalaqallahu azza wa jalla nafsan akrama min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Allah tidak pernah menciptakan jiwa yang lebih mulia dibandingkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tidak pernah bersumpah
dengan akhlak siapapun selain akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Allah qassama bihayatihi, karena Allah Subhanahu wa taala aqsama bihayatihi, Allah bersumpah dengan menggunakan kehidupan Rasulullah yang itu adalah isinya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, para ulama mengatakan bahwa pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terkumpul seluruh akhlak kebaikan. Beliau orang yang lemah lembut, beliau orang yang dermawan, beliau orang yang sangat baik hati, beliau orang yang gampangan. Tapi di saat yang sama beliau adalah seorang yang pemberani, beliau tegas ketika tegas, beliau hebat ketika di medan jihad, dan aneka kelebihan yang lain. Maka sekali lagi, akhlak yang terpuji itu tidak hanya terbatas pada kondisi lemah lembut dan seterusnya. Meskipun lemah lembut itu adalah dominan aktivitas. Sebagaimana yang disarankan Nabi SAW, maka narifku fi syai'in illa zana, wa makana naz'uhu illa syana. Lemah lembut apabila mengiringi sebuah aktivitas, maka akan semakin menghiasinya. Dan apabila sikap lemah lembut itu dicabut oleh Allah, illa syana, maka efeknya adalah akan memperburuk aktivitas seorang hamba. Karena itu hukum asal ketika kita bersikap adalah lemah lembut. Baik bersikap kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman, kepada siapapun, pada asalnya adalah lemah lembut. Selanjutnya, kaum muslimin yang kami hormati, ketika kita bicara akhlak, maka sasarannya tidak hanya sebatas manusia. Sehingga ada bentuk berakhlak kepada Sang Pencipta, berakhlak kepada Allah, ada berakhlak kepada kitab Allah, ada bentuk berakhlak kepada aturan Allah, demikian pula berakhlak kepada sama makhluk. Berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada binatang, dan seterusnya. Baik, dan Nabi SAW menegaskan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk berbuat ihsan terhadap segala objek. Ada ihsan kepada A, kepada B, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, ketika seorang hamba disebut berakhlak, maka dia harus menempatkan posisi kebaikan itu di masing-masing kondisi. Berakhlak kepada Allah berbeda dengan berakhlak kepada makhluk. Sehingga kita bisa sebut ada orang yang berakhlak saat dia kepada Allah, dia tidak pernah menyekutukannya. Dia beribadah kepada Allah. Dia taat kepada Allah. Di saat yang sama, dia juga bersikap baik kepada sesama. Demikianlah orang yang terjaga hubungan baik dengan Khalik dan hubungan baik dengan makhluk. Baik. Dan definisi ini salah apabila ada orang yang dia berbuat baik kepada sesama, tapi dia berbuat syirik. Kalau dia berbuat syirik, atau dia menyekutukan Allah, walaupun dia berbuat baik kepada sesama, maka berarti dia tidak berakhlak kepada Sang Pencipta. Misalnya ada orang yang nggak pernah sholat, atau tidak pernah melakukan puasa, meskipun dia menyantuni anak yatim, meskipun dia menyantuni orang-orang yang miskin di sekitarnya, dia banyak menolong orang, tapi ketika dia tidak beribadah kepada Allah, maka orang semacam ini tidak kita sebut telah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia nggak mau sholat. Sehingga sekali lagi, akhlak jangan hanya dipahami interaksi dengan sesama makhluk. Bagian dari bentuk akhlak adalah kita berinteraksi dengan Khalik, kita berakhlak dengan Khalik, dan seterusnya. Bahkan itu akhlak yang seharusnya kita prioritaskan. Berbuat baiklah kamu kepada Penciptamu dengan cara jangan durhaka kepadanya, sebagaimana kau berbuat baik kepada orang lain yang ada di sekitarmu. Nah, kemudian berakhlak berikutnya adalah berakhlak kepada Kitabullah. Berakhlak kepada Al-Quran dan berikut isinya. Maka bentuk akhlak kepada Al-Quran dan berikut isinya adalah dia mempelajarinya, dia mengimaninya, kemudian dia mengamalkan isinya. Bagian ini konsekuensi dari berakhlak kepada aturan Allah.
mau menerima, mau mengimani, dan berusaha untuk mempraktekkan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, orang yang mengaku cinta Allah, mengklaim bahwasanya dia adalah orang yang punya hubungan dekat dengan Allah, tapi ternyata dia tidak pernah mempelajari kitabullah, sehingga dia tidak kenal isi dari kitabullah, tidak tahu tentang apa saja yang menjadi hukum Allah, maka bisa jadi klaimnya ini klaim yang nggak benar, klaim yang dusta. Sebab ketika dia mengatakan bahwasanya dia adalah orang yang cinta Allah, tapi ternyata dalam praktiknya dia orang yang tidak mau peduli dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhlak berikutnya adalah akhlak kepada sesama makhluk, dan ini bentuknya adalah dengan memberikan kebaikan bagi mereka, ya. Badlun nada. Yang kedua, tidak ganggu mereka. Kaful adha. Dan yang ketiga adalah basyasyatul wujuh. Dia menampakkan wajah yang ceria, wajah yang semeringah ketika ketemu orang lain. Baik. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang al-itsm, perbuatan dosa. Apa itu perbuatan dosa? Kata beliau, wal itsmu ma haka fi sadrik. Yang dimaksud dengan perbuatan dosa adalah perbuatan yang mengganjal dalam hati, sehingga orang ketika melakukannya rasanya nggak nyaman. Namun ini kembali kepada manusia yang nalurinya masih sehat. Kalau manusia nalurinya rusak, maka berbuat maksiat bagi dia nggak ada beban. Tidak ada istilah mengganjal dan seterusnya. Tapi kalau orang yang nalurinya sehat, ketika dia berbuat maksiat, maka akan terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Sebagai contoh, bagi orang yang tidak pernah punya keinginan untuk minum khamr, lalu suatu ketika dia misalnya nggak sengaja minum sesuatu, setelah itu dikasih info, ini khamr. Kira-kira gimana? Rasanya nggak enak, mengganjal, seperti dia sedang melakukan perbuatan dosa, sehingga dia akan diliputi dengan kecemasan, tidak nyaman, bingung, gimana ya. Sebagai contoh misalnya, di kampung asal saya, di daerah Lamongan, itu ada minuman namanya siwalan, ya. Pernah tahu? Tidak pernah tahu. Di pohonnya nama pohon siwalan. Kalau air yang keluar dari pohon siwalan ini namanya legen. Orang sana nyebutnya legen. Nah, ini legen, kalau dia difermentasi dalam waktu yang lama, ya, tanpa dikulkas, ya, difermentasi, ditaruh di luar, disimpan aja. Nanti selama 3 atau 4 hari itu berubah jadi toa. Nah, toa ini bisa memabukkan. Dan dulu sebagian orang jualan toa. Nah, kadang bagi mereka yang terkecoh, ya, dengan toa, maka dia bisa jadi minum tanpa sadar. Jadi khamrnya dihidangkan bukan dengan kalengan, tapi dalam bentuk gelas bumbu, gelas yang terbuat dari bambu, ya. Gelas terbuat dari bambu. Ini gelas, semakin ditaruh di bambu, ini toa, makin kuat pengaruh rasanya. Baik. Nah, kadang ada orang yang minum nggak sadar. Nah, bagi mereka yang tidak punya kepikiran untuk mabuk, tidak punya pikiran untuk minum khamr, maka kalau sampai keminum seperti ini, dia akan merasa bingung. Demikianlah definisi al-itsm. Nabi SAW mengatakan, coba dibaca. Wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Wal itsmu ma haka fi sadrika. Dan yang dimaksud dengan dosa adalah yang mengganjal dalam hatimu. Wa karihta ay yattali'a alaihin nas, dan kau enggak suka ketika orang melihat perbuatanmu. Sehingga bagi mereka yang nalurinya masih sehat,
saat dia melihat ada perbuatan dosa atau dia melakukan perbuatan dosa, rasanya nggak nyaman. Bahkan sampai kadang gemeteran. Itu kalau nalurinya sehat. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa minum toa, kadang dia bisa minum satu bambu besar itu. Bahkan yang dicari mabuknya. Sehingga ketika dia belum mabuk, dia minum lagi. Dia belum mabuk, dia minum lagi. Ketika nalurinya sudah rusak, maka yang terjadi adalah demikian. Karena itu, berkaitan dengan hal ini, orang yang nalurinya masih sehat, ini bisa kita jadikan sebagai standar. Kira-kira perbuatan kayak gini gimana? Saya kok nggak nyaman. Nah, ketika dia bilang nggak nyaman, itu bisa jadi indikator kalau ini nggak benar. Bagi orang yang nalurinya masih sehat, terkadang bisa dijadikan sebagai standar. Baik. Dan kita latih pribadi kita menjadi manusia yang nalurinya sehat. Bentuknya adalah dengan berusaha untuk membatasi diri dengan yang halal. Apabila kita menjadi orang yang terbiasa dengan yang halal dan tidak pernah tersentuh dengan bagian-bagian yang haram, walhamdulillah insya Allah naluri kita akan sehat. Tapi kalau kemudian ada bagian yang tersentuh dengan yang haram, maka di saat itu merusak naluri. Baik. Selain itu adalah bahwa yang namanya dosa, dia standarnya adalah dalil. Standarnya adalah aturan Allah. Sehingga ada orang yang nalurinya sehat, tapi karena ilmu belum sampai kepadanya, maka dia menganggap perbuatan ini biasa-biasa saja. Boleh, sebagai contoh misalnya. Dulu sebelum ceramah tentang masalah riba itu banyak disampaikan di masyarakat, banyak orang yang melakukan praktek riba. Padahal dia orang soleh, dia orang baik. Tapi karena dia nggak tahu, akhirnya dia melakukan riba tanpa sadar. Belakangan ketika dakwah anti riba itu semakin tersebar di mana-mana, orang kemudian mulai menjauhinya. Di saat itulah ketika orang disodori transaksi semacam ini, mereka ketakutan. Saya nggak mau. Demikianlah pengaruh dari ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Maka pengetahuan seseorang terhadap halal haram itu bisa memperbaiki kondisi naluri. Demikianlah pengaruh naluri dan ilmu yang apabila tergabung, ada iman dan ada ilmu, maka akan menerbitkan cahaya yang lebih kuat. Nurun ala nur, yahdillahu linurihi may yasha. Cahaya di atas cahaya. Dan tafsirnya adalah cahaya iman ketika bercampur dengan cahaya Al-Quran. Maka orang mukmin yang nalurinya masih baik, saat dia diberitahu tentang aturan, dia sangat mudah untuk menerima. Begitu dia mudah menerima, maka akan melahirkan sikap yang luar biasa. Iman dia semakin bertambah, keyakinan dia semakin bertambah, dan seterusnya. Baik. Kemudian batasan berikutnya adalah wa karihta ayat tali'a alaihin nas, dan kamu tidak suka ketika perbuatan dosa itu dilihat oleh orang lain. Demikianlah orang yang masih punya naluri yang sehat. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, maka dia nggak ingin orang lain tahu. Beda dengan orang yang nalurinya rusak. Saat dia berbuat maksiat, dilihat oleh banyak orang, bagi dia santai saja. Karena nalurinya sudah rusak. Dan normalnya ketika kita berbuat maksiat, maka kita akan berusaha untuk menghindar, jangan sampai orang lain tahu. Wallahu a'lam. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Baik, mungkin demikian sebagai pengantar, semoga bermanfaat. Baik Ustaz, mungkin saya mau tanya dikit Ustaz, kaitannya dengan akhlak kepada Allah yang tadi kan dipisah Ustaz ya, ada akhlak kepada Allah dan ada akhlak kepada makhluk gitu Ustaz. Dan mungkin kaitannya dengan dosa juga. Ada orang itu Ustaz, mungkin secara ibadah gitu Ustaz, sholat 5 waktunya terjaga, dia sholat di masjid, ya mungkin juga secara
semangat untuk belajar agama juga insya Allah semangat. Orangnya juga hadir di pengajian-pengajian. Tapi sebagian orang yang berinteraksi dengan beliau tadi mengeluhkan kaitannya tadi dengan hubungan muamalahnya dengan sesama manusia. Bisa jadi mungkin di tempat kerjaan ada hal-hal yang dia tidak amanah. Atau mungkin ketika berdagang, atau mungkin ketika dia jualan gitu ya. Kadang orang ketika transaksi kok ada yang kurang enak gitu ya. Atau mungkin kepada keluarga. Hubungan dia dengan anaknya, istrinya dirasa kurang baik dan seterusnya. Kalau seperti ini Ustaz, ini yang salah di mana Ustaz? Karena kan idealnya tadi akhlak kepada manusia baik, kepada Allah baik gitu ya. Bahkan dia memprioritaskan mungkin ya umumnya orang menilai akhlak orang ini kepada Allah cukup baik lah gitu ya. Tapi kenapa kok muamalahnya, interaksinya dengan sesama itu dirasa ya mungkin ada yang kurang pas gitu. Kalau seperti itu di mana kira-kira gap ataupun mungkin masalahnya Ustaz? Kejadian ini pernah ada di zaman Nabi SAW. Ada sahabat yang mengeluhkan tentang kondisi tetangganya. Dia punya tetangga, seorang perempuan, wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha. Kemudian diceritakan orang ini ahli puasa, orang ini ahli qiyamul lail. Walakin tu'di jaraha, tapi dia suka mengganggu tetangganya. Lalu kata Nabi SAW, la khaira fiha, gak ada kebaikan pada sisi orang ini. Hiya finnar, dia di neraka. Jadi orang yang gagal dalam aktivitas sosial, walaupun bisa jadi dia baik berkaitan dengan ibadah mahdhah, maka ibadah mahdhah ini tidak bisa menutupi kegagalan sosialnya tadi. Sehingga dia rajin sholat, bisa jadi dia rajin puasa, tapi dia suka bertindak dolim dan jahat kepada orang, maka sholat dan puasanya nggak bisa nutupi dosa ini. Dan ini salah satu di antara dalil bahwa Allah sangat menjaga hak para hamba, sehingga keberadaan hak itu tidak bisa hilang gara-gara pelakunya rajin sholat. Maka kalaupun pelakunya rajin sholat, rajin ibadah, tapi dia suka melanggar hak orang lain, ya nanti urusan hak dengan orang lain ada sendiri. Dan itu bisa menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka. Dan kalau ditanya sebenarnya salahnya di mana? Ya, salahnya mungkin pada pemahaman dia merasa dengan ibadah yang dia lakukan, dia sudah pasti masuk surga, sehingga dengan itu dia tidak punya rasa takut ketika berbuat maksiat kepada orang lain. Sampai yang lebih berbahaya adalah muncul rasa ujub. Saat rasa ujub itu muncul, dia akhirnya meremehkan orang lain. Ketika meremehkan orang lain, yang dilakukan apa? Dia mendolimi yang diremehkan. Waliyadzubillah. Baik Ustaz, berarti boleh nggak kalau kemudian ada orang yang berkesimpulan nggak apa-apa lah, nggak sholat juga, nggak apa-apa lah kita mungkin ya biasa-biasa aja lah sholatnya gitu ya. Mungkin beragama juga ya sedang-sedang aja lah, nggak usah sok-sok terlalu sering pengajian atau terlalu sering alim. Yang penting tadi muamalah kita dengan tetangga, dengan orang lain maksimal gitu. Apalagi tadi kan sempat Ustaz katakan ada orang tadi terkenal ini rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, lah ujung-ujungnya juga masuk neraka gitu. Mending kita tengah-tengah. Kalau itu juga gimana Ustaz? Kira-kira kalau seandainya kita berkesimpulan seperti tadi, ibadahnya biasa saja, tapi dimaksimalin akhlak kepada orang lainnya. Jika yang dimaksud ibadah biasa saja, dalam arti dia melaksanakan yang wajib saja, boleh. Datang orang Badui pada Nabi SAW, lalu dia tanya, kewajiban sholat apa yang Allah perintahkan untukku? Kemudian Nabi SAW menyebutkan sholat 5 waktu. Dijelaskan. Lalu puasa apa yang Allah wajibkan kepadaku? Lalu beliau menyebutkan puasa Ramadan. Kemudian kewajiban zakat, beliau sebutkan. Kewajiban zakat sekian. Lalu orang ini pergi. Saat dia pergi, dia mengatakan, la azidu ala dzalik wa la anqusu. Aku tidak akan nambahi dan aku tidak akan kurangi. Apa kata Nabi SAW? Aflaha in sadaqa. Jika dia benar seperti itu, dia akan bahagia. Artinya dia akan mendapatkan surga. Sehingga dengan hanya membatasi diri pada amal yang wajib saja, orang sudah sah disebut telah berakhlak kepada Allah. Tapi kalau jika yang dimaksud buat apa rajin-rajin ibadah, toh nanti jika tidak baik akan masuk neraka.
Dia biasa saja. Jika dia maksud biasa saja itu adalah ibadah yang mengurangi kadar, sehingga yang wajib dia tinggalkan atau bahkan dia kurangi, maka ini bukan biasa saja, tapi dia mengurangi. Nah, kalau mengurangi nggak boleh. Sampai pada tingkatan mengurangi dia berdosa. Dan mengurangi perintah itu bisa sangat berbahaya. Baik, Ustaz. Mungkin nanti kita akan coba interaksi lebih banyak dengan Insya Allah. pemirsa, Ustaz. Demikian untuk sesi materi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dan sebelum kita masuk ke interaktif tanya jawab, kami ingatkan bahwa nanti mohon untuk fokus dengan telepon yang digunakan ataupun fokus dengan speaker yang ada di telepon jika ingin mengajukan pertanyaan melalui telepon. Jadi tidak perlu menunggu suara di layar atau di monitor karena biasanya terjadi delay ataupun terjadi keterlambatan, sehingga nanti jika sudah diangkat mohon fokus saja dengan teleponnya, seperti itu. Namun sebelum kita buka sesi interaktif, kita akan rehat sejenak dengan jeda berikut ini. Assalamualaikum Lur. Alhamdulillah. Nah, ini ada buku yang lama telah dinanti muncul kembali. Bukunya apa Lur? Bukunya judulnya Untukmu yang Sedang Sakit, karya Ustadz Amin Nurbait. Masya Allah. Isinya ya Lur, tak buka ke. Nah, Masya Allah. Isinya komplit itu Lur. Nih, ada doa zikir orang sakit, amalan harian orang sakit, ada juga cara ibadah orang sakit. Masya Allah. Pokoknya di sini komplit Lur. Nah, harganya Lur sangat terjangkau. Pokoknya ini buku dinanti orang banyak. Ndak selak kentean, pokoknya order langsung di ANB Store. Oke, terutama untuk cocok untuk hadiah bagi orang yang sedang sakit. Insya Allah bermanfaat Lur. Oke, barakallahu fikum. Belanja di ANB Store yuk. Kunjungi link di bawah ini ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Lur. Alhamdulillah. Dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, kami undang untuk bergabung bersama kami di sesi interaktif dan tanya jawab. Pertanyaan bisa diajukan melalui telepon di 0812 2444 3344 atau melalui pesan WA di 0812 2156 7890. Dan untuk yang sudah terhubung, kita mohon untuk fokus dengan teleponnya saja. Tidak perlu menunggu suara yang ada di layar televisi ya, ataupun mungkin di monitor laptopnya. Baik, kita persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Ibu? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu. Silahkan, sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan, cukup dengarkan dari teleponnya saja. Jadi Dengan Fauzia di Bandung. baik, silahkan Ibu. Ustadz, izin bertanya. Maaf Ustadz, di luar tema. Tidak Silakan. apa-apa ya Ustadz. Silahkan. Cukup fokus di teleponnya saja Ibu. Jadi dengarkan suaranya melalui telepon, tidak perlu menunggu suara yang ada di layar. Ustadz, maaf di luar tema. Silahkan. Saya seorang pegawai honorer sebuah instansi pemerintahan. Bagaimana cara mengembalikan harta gulul atas nama individu, Ustadz? Apakah ketika kita mengembalikan harta atau uang itu kepada pemiliknya, harus bilang jujur apa adanya perihal uang tersebut? Kalau hanya dengan niat saja tanpa bicara, apakah sah, Ustadz? Soalnya saya takut menimbulkan konflik baru di masyarakat dan takut ketahuan gitu Ustaz.
sama atasan dan rekan kerja yang lain, takutnya jadi masalah gitu. Dan jika salah satu di antara pemain tersebut ada yang meninggal, itu bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz, karena saya selalu kepikiran setiap hari semenjak saya menonton kajian Ustaz di YouTube. Sehingga saya ada rencana untuk resign, tetapi Allah menyadarkan saya bahwa saya harus membereskan hal tersebut yang belum terselesaikan. Semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab. Amin. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, Allah barik fik. Terima kasih. Fadhil, Ustaz. Nah, baik, bagi Anda yang membawa hak orang lain, maka solusinya hanya satu, yaitu kembalikan kepada pemiliknya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, alal yadi ma akhadat hatta tu'addiya. Kewajiban tangan adalah mengembalikan apa yang dia ambil sampai diserahkan kepada pemiliknya. Oleh karena itu, jika kita mengambil hak orang lain, harta orang lain, maka kewajiban kita adalah mengembalikan kepada pemiliknya. Selanjutnya, apakah pada saat kita mengembalikan kepada pemiliknya harus lapor secara terus terang, yang itu nanti mungkin akan beresiko terjadinya ketegangan, ataukah yang penting pokoknya sudah kembali? Yang benar dalam hal ini adalah jika melaporkan kejadiannya membuat Anda akan mendapatkan resiko yang berkepanjangan, misalnya terjadi ketegangan bahkan sampai masuk ke ranah hukum dan seterusnya, mungkin akan lebih baik tidak perlu lapor. Yang penting harta itu kembali. Sehingga misalnya Anda mengambil HP-nya si A atau mengambil uangnya si A, dan Anda tahu posisi kerja si A. Oh, si A kerja di sini. Sehingga si A ini punya meja khusus, di situ ada lacinya dan seterusnya. Lalu saat Anda mau mengembalikan itu, Anda taruh saja di tempat dia kerja. Mungkin dengan dikasih tulisan, mohon maaf ini uangmu kemarin, tapi tanpa nyebut nama ya. Mohon maaf ini uangmu kemarin, saya kembalikan. Ya. Dan Anda taruh di tempat yang kira-kira bisa dikenali oleh si A. Ya. Insya Allah selama hak itu kembali dan tidak menimbulkan masalah hubungan antara Anda dengan si A, itu sudah cukup. Sehingga tidak harus Anda ngaku di depan si A kalau kemarin Anda mengambilnya. Dalam posisi A itu kebingungan, dia sedih kenapa uangnya ada yang hilang, HP-nya hilang dan seterusnya. Yang penting Anda kembalikan. Walaupun Anda tidak ngaku. Dan semoga dengan cara demikian maka hubungan Anda akan tetap terjaga dengan baik antara Anda dengan si A. Wallahu a'lam. Kalau tadi Ustaz, kalau ada yang sudah meninggal Ustaz, jadi itu dikasihkan ke siapa Ustaz? Apabila sudah meninggal, maka silahkan kasihkan ke ahli waris. Ke ahli waris berarti ke keluarga yang sudah meninggal. Tapi kalau enggak ketemu alamatnya gimana? Misalnya, dulu waktu masih hidup tidak pernah kenalan dengan keluarganya. Jika Anda kesulitan untuk mencari latar belakang keluarga orang yang sudah meninggal ini, maka saya asumsikan ini sudah usaha terakhir ya. Saya sudah berusaha sampai misalnya nunggu setahun, 2 tahun, nggak ketemu-ketemu di mana keluarga orang yang sudah meninggal ini. Sudah mentok usaha Anda, maka silahkan sedekahkan atas nama orang yang sudah meninggal. Anda bisa bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Ada riwayat yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam hal ini. Zubair bin Awam ketika meninggal dunia itu punya banyak utang. Kemudian dia pesan sama Abdullah bin Zubair, anaknya yang paling tua, anak yang pertama, untuk mengembalikan utang itu kepada para gharimin. Untuk mengembalikan utang itu kepada orang-orang yang telah memberikan utang kepadanya. Tapi Abdullah bin Zubair nggak kenal satu-satu. Siapa yang punya piutang kepada Zubair bin Awam? Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair? Beliau mengumumkan saat musim haji. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Musim haji pertama diumumkan di Arafah. Musim haji kedua diumumkan di Arafah.
Musim haji ketiga diumumkan di Arafah. Selama 3 tahun. Untuk mencari siapa orang yang punya piutang ke bapaknya. Setelah 3 tahun musim haji, 3 kali musim haji, barulah kemudian Abdullah bin Zubair bagi waris. Nah, ini salah satu di antara bukti betapa sahabat adalah orang yang sangat menjaga amanah. Baik, lalu dalam posisi ini ketika nggak ketemu sama sekali gimana? Kalau nggak ketemu sama sekali dan Anda yakin ini bukan uang Anda, saya tahu Pak, saya punya uang 500.000, dulu saya ambil dari si A, tapi si A sudah meninggal. Saya cari keluarganya si A, sudah mentok usaha saya, udah nggak nemu keluarganya si A. 500.000 ini nasibnya gimana? Sedekahkan atas nama si A. Dan Allah Maha tahu bagaimana cara Allah menyerahkan pahala itu kepada si A. Nah, Mungkin satu lagi Ustaz. Kalau nunggu setahun, 3 tahun kan tadi orang udah gelisah Ustaz, nggak tenang. Karena umur kan nggak tahu Ustaz. Akhirnya mungkin 3 bulan kemudian kita ninggal atau nggak nyampe setahun atau 3 tahun. Kalau di awal gimana Ustaz? Kayaknya sekarang sambil usaha gitu, disedekahkan dulu, sambil usaha nyari. Kalau nggak ketemu kan ini sudah aman Ustaz gitu, sudah disedekahkan. Itu boleh Ustaz? kalau bicara seperti ini, semua orang punya peluang gagal dalam melakukan rencana. Karena dia dibatasi oleh ajal. Sehingga di sini kan kita bicara tentang solusi dalam kondisi normal. Terus bagaimana kalau misalnya ada tanda-tanda mau meninggal, maka dia harus berwasiat kepada keluarganya. Kepada anaknya atau siapapun, tolong nanti kalau bapak sudah meninggal, serahkan uang ini kepada si A. Bapak nggak tahu alamatnya si A di mana. Pokoknya kalau kemudian nggak bisa sampai ke si A, sedekahkan atas nama si A. Itu kondisi terakhir. Baik Ustaz. Kita akan lanjut Ustaz ke penanya berikutnya. Silahkan. Anda sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ustaz mau tanya Ustaz, bolehkah sholat tarawih itu kurang dari 11 rakaat Ustaz? Karena kesibukan pekerjaan, misalnya cuma 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat Ustaz. Karena sholatnya biasanya dikerjakan waktu istirahat jam 12 Ustaz. Masya Allah. Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, wa iyyak. Kerja malam ya. Sip malam. Salatnya dikerjakan jam 12 malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Barakallahu fikum. Apakah boleh salat tarawih itu kurang dari 11? Jawabannya tidak ada batasan maksimal untuk salat tarawih. Sebagaimana tidak ada batasan minimal. Yang penting ganjil. Sehingga Bapak bisa qiyamul lail 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat dan seterusnya. Yang penting ganjil. Karena itu kalau ada tuntutan kerja, karena Anda kerja di malam hari, kemudian istirahat jam 12 malam, maka saat Anda sholat taraweh, boleh nggak saya cuma 5 rakaat? Silahkan. 3 rakaat? Boleh. Yang penting ganjil. Bapak tidak harus 11, kurang dari 11 hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini karena nyinggung tarawih Ustaz. Baru kemarin sore Ustaz itu ada staf MIPS cerita tentang kejadian sholat tarawih beliau yang cukup unik Ustaz. Boleh Ustaz ya, kita lanjutkan dikit. Silahkan. Jadi kejadiannya begini Ustaz. Biasanya itu kan 2, 2, 2, 2, 3. Atau di sini 2, 1 gitu Ustaz ya. Artinya berarti 8, kemudian tambah 3, 11. Nah kejadian beliau itu begini Ustaz. Imam pertama 2 rakaat yang selesai. Kemudian yang kedua ini 1 Ustaz. Dan delalanya itu nggak ada jamaah yang ketika imamnya duduk tahiyat yang mengatakan subhanallah misalkan mengingatkan. Sehingga akhirnya selesai salam imamnya. Imamnya salam 1 rakaat. Nah, tapi pihak takmir atau pengurus masjid itu sadar ini tuh cuma 1 gitu. Lalu kemudian takmir menyampaikan kepada imam, maaf ini tadi masih 1, kurang 1 lagi. Dan respon dari imamnya gitu, sepertinya dia sadar, dia hanya senyum saja gitu ya, atau mungkin tapi tidak tambah gitu ya, tidak tambah. Akhirnya kemudian lanjut lagi sholat. Nah cuman jamaah sudah heboh ini Ustaz, sudah 1 sudah. Akhirnya
lanjut 2, 2, nambah 2-nya 4 kali. Jadi ya, berarti kan tadi 2 tambah 1, 3, 11 kan Ustaz ya? Tambah 8. Tambah 8 sudah 11, kemudian tambah 3. Oh gitu. Ya, berarti kan 11 tambah 3, 14 jadinya Ustaz ya? Nah, kalau gitu kejadiannya gimana Ustaz? Berarti dia witir 2 kali. Oke, yang satu tadi dihitung witir Ustaz? Seharusnya kalau emang itu lupa, Ya. kan seharusnya 2 rakaat. Tapi dia lupa sehingga dia kerjakan cuma 1. Iya. Maka dia tambahi 1 Oke. karena lupa, terus sujud sahwi. Mm-mm. Dengan demikian, sholatnya ini tidak dihitung 1, tapi sholat 2. Terus kenapa kok terpisah? Ya karena lupa. Nah, udzur lupa itu menyebabkan nanti dia bisa sujud sahwi. Namun kalau cuma 1 saja kemudian diingatkan malah senyum, Iya. ini keliru. Harusnya diingatkan ya berdiri. Oke. Sampaikan ke jamaah, mohon maaf saya tadi lupa cuma 1 rakaat, sekarang kita tambahkan 1 lagi. Menggenapkan. Nah, setelah itu dia sujud sahwi setelah salam. Kalau demikian berarti tidak dihitung witir. Nah, selanjutnya terserah dia 2 sampai kemudian dia witir 3 rakaat, silakan. Kalau yang satu tadi dianulir bisa nggak Ustaz? Di-delete gitu, dianggap aja ini satu nggak ada. Akhirnya kan tadi dia 2, kemudian tambah lagi. Dia witir lagi di belakang. Witir di belakang. Ini yang satu nih cara udah kita anggap hilang aja sudah gitu. Dianggap nggak ada itu gimana Ustaz? Ya, semua ada konsekuensinya ya. Ya. Sehingga cara penyelesaiannya bukan kita nggak anggap aja lah, nggak bisa kayak gitu. Ada konsekuensinya. Kalau sudah terlanjur seperti ini ya, solusinya adalah digenepin lalu sujud sahwi. Bukan kemudian, udahlah kita nggak anggap saja. Nah, kamu kan sudah selesai kerjakan. Ya. Anggap dan nggak dianggap itu bukan hak kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai. Maka kita ikuti saja panduan dan aturan yang ada. Bagi orang yang lupa jumlah rakaat sampai kurang, maka dia nambahi setelah dia ingat, kemudian setelah itu sujud sahwi. Baik Ustaz. Jadi ini mungkin bisa jadi pelajaran juga karena Ramadan mungkin masih ya lumayan saat 20-an hari lebih lagi. Jadi kalau misalkan besok kejadian lagi mungkin bisa diingatkan dan imam bisa nambah seperti itu saja. Nah, Baik Ustaz, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya melalui telepon, silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. silakan, Anda sudah terhubung. Cukup dengarkan dari telepon saja, jadi nanti bisa komunikasi melalui telepon langsung. Tidak harus menunggu respon melalui televisi seperti itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz dan tim ANP selalu berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma Walakum amin. bimithli. Silakan Pak. Silahkan. Ya Ustaz. Nah, izin tanya Ustaz terkait transaksi talik bil talik itu. Ini saya kan benar-benar mau tanya karena kan saya juga produksi gitu ya Ustaz, produksi terkait pengecoran besi, cor besi kayak gitu. Nah itu apakah di situ kan biasanya saya kalau dapat pesanan itu ada pre-order gitulah ya, pre-order dulu berapa minggu kayak gitu, nanti baru saya kirim. Nah itu apakah termasuk di dalam transaksi yang bermasalah? Saat pre-order itu membayar nggak, Pak? Sama satu lagi Ustaz terkait pembayaran si kliennya itu kan biasanya saya kirim barang dulu, terus setelah itu nanti barang sampai biasanya menunggu 1 bulan atau 2 minggu itu nanti baru ada pembayaran di sana. Nah, apakah seperti itu diperbolehkan atau gimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya. Baik. Beliau produsen cor besi ini Ustaz. Iya. Kali kalau produsen nggak ada kan? Enggak. Bapak mungkin bisa ngikuti kajian Kamis jam 9:30 ya. Pagi.
pagi, setengah 10. Kamis pagi setengah 10 rutin. Itu kajian muamalah bersama guru kita Ustadz Muhammad Abu Rifai, beliau ini. Di setiap Kamis pagi. Tapi secara sederhana dari kasus yang Bapak sampaikan, bahwa kali bil kali itu tidak berlaku untuk produsen. Dan posisi Bapak itu produsen. Sehingga karena Bapak adalah seorang produsen, ketika Bapak menerima PO tadi ya, ada orang yang pesan, lalu dia ngasih DP atau apapun namanya, kemudian nanti sisanya akan dilunasi setelah barang sampai, insya Allah tidak masalah. Maka dalam hal ini, Bapak boleh layani konsumen tadi, kemudian setelah nanti barang sampai, setelah itu dibuatkan, ketika barang sampai, baru ada pelunasan. Hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Atau apapun namanya, Silahkan Bapak. setelah barang sampai, insya Allah tidak masalah. Maka dalam hal ini, Bapak boleh layani konsumen tadi, kemudian setelah nanti barang sampai, Yang tadi sudah putus? setelah dibuatkan, ketika barang sampai, baru ada pelunasan. Oke, baik. Silahkan Bapak yang sudah terhubung atau Ibu, tidak perlu menunggu layar televisi, dengarkan dari teleponnya saja. Karena ada delay biasanya dari layar monitor, televisi, dan yang lain. Jadi mohon langsung saja berbicara dan fokus di telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Widya Pekanbaru, Ustaz. Baik, Nak silakan. tanya sedikit boleh, Ustaz? Banyak Kemarin pun kan boleh. ada yang nawarin kerja, katanya pakai like gitu dia transfer 40.000. Kemudian pakai like dia promo produk gitu di TikTok, kita like dia transfer 40.000, screenshot kan transfer sampai jumlahnya sekitar 160 apa 180 ya Ustaz, saya lupa. Kemudian abis itu dia bilang lagi nanti dapat 1 juta tapi dengan cara bayar. Terus kita cek di YouTube, ternyata itu penipuan. Nah, bagaimana dengan uang yang sudah kita terima itu Ustaz? Apakah halal atau harus bagaimana? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagian awal dipancing dulu ya. Iya. Nanti kalau Anda like dapat 40.000, share dapat 40.000, sampai 120.000, minta syarat bayar 1 juta dulu. Baik, sekarang banyak sekali ya modus-modus penipuan dan betapa mudahnya kaum muslimin jadi korban penipuan, terutama kripto itu banyak. Kemarin saya ketemu 2 orang yang jadi korban kripto. Ya meskipun duit yang dia keluarkan nggak begitu nggak sampai tingkatan ratusan juta. Cuman itu sudah sangat merugikan. Ada yang sudah transfer 30 juta dan ada yang sudah transfer 19 juta. Baik. Jadi mereka pada awalnya kadang ngasih umpan dulu ya. Gampang dapat duit, gampang. Akhirnya setelah itu dikasih syarat. Nah, saat dikasih syarat dia mau untuk membayar syarat itu. Nah, seperti ini contoh modus penipuan. Kita tidak sedang membahas dengan detail bagaimana modus penipuan, namun ada yang lebih penting tadi disampaikan adalah bagi mereka yang sudah dapat duit pertama kali senilai 140.000. Nah, duit ini diapakan? Ini penipu, mungkin dia tidak akan terus terang dengan rekening dan seterusnya. Maka 120.000 Anda kembalikan ke negara. Cara mengembalikan ke negara gimana? Anda serahkan ke kegiatan kampung, misalnya untuk perbaikan selokan, perbaikan jalan, dan seterusnya. Sehingga misalnya 140.000 ini nanggung, mau dipakai apa? 120.000. Anda menyewa seseorang, Pak tolong kerjakan got dari titik ini sampai sana, Bapak bersihkan. Nanti saya kasih uang 150.000 sebagai upah. Anda tambahin ya. Insya Allah itu sudah balik ke negara. Sehingga mengembalikan ke negara tidak harus ditransfer ke negara, tapi bisa juga dengan dikembalikan kepada manfaat yang diterima oleh negara. Wallahu a'lam. Baik, berarti kalau sengaja Ustaz, beberapa itu menyarankan, kita kan udah tahu nih dia mau nipu, dilayani aja. Sampai kita bisa dapat duit dari dia, mungkin kadang ada yang sampai jutaan Ustaz. Sampai jutaan itu kita masih terus dipancing, lalu di momen tertentu harus top up misalkan
baru bisa lanjut. Kalau kita sengaja ya like share kemudian komen dan seterusnya dapat tuh 5 juta. Berarti enggak boleh Ustaz ya? Kalau sudah tahu seperti itu enggak boleh. Enggak boleh. Apalagi like share itu kan memberikan rekomendasi. Mungkin dia nggak jadi korban, tapi orang lain jadi korban, bahaya. Oh, saya percaya sama bapak yang nge-share. Akhirnya saya ikutan. Nah, dia jadi korban. Maka dalam hal ini ya, kita tidak perlu meladeni orang kayak gini. Mungkin cukup kita laporkan ke polisi biar nanti dia mendapatkan hukuman ya, sehingga tidak ganggu orang lain. Baik, dan itu memang ada tips yang lucu kemarin Ustaz. Jadi begitu dapat pesan itu, ada pesan semacam auto reply bahwa nomor ini sudah dilaporkan ke Polri dan yang lain, auto di-delete Ustaz gitu. Oh iya. Karena ternyata penipunya takut juga gitu. Oh. Jadi nomor ini sudah diadukan ke sini-sini dan seterusnya akan ditindaklanjuti. Ya walaupun mungkin orang ini bercanda gitu ya, tapi langsung di-delete gitu Ustaz. Langsung di-delete. Iya. Masya Allah, bisa ditiru ya. Baik Ustaz, kita lanjut Ustaz. Ini masih ada telepon, kita persilahkan. Silahkan, yang sudah terhubung boleh langsung bertanya dan menyampaikan tanpa harus menunggu layar televisi. Jadi bisa langsung komunikasi via telepon. Silahkan. Halo. Ya, silahkan dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ustaz, Afwan mau nanya, kebetulan kebetulan temanya tentang akhlak ya Ustaz. Bagaimana cara menanggapi keluarga saya yang masih menolak ajaran sunnah, dan juga kebetulan saya di keluarga hanya satu-satunya yang menjalankan sunnah Rasulullah, jadi sangat sering caci maki gitu ya Ustadz karena tidak mengikuti ajaran dari orang tua. Salah satunya kemarin saya dibilang tidak mencintai Rasulullah karena saya tidak tidak mengamalkan salawat, salah satu salawat yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, yaitu salawat nariyah. Bagaimana Ustaz caranya? Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang paling efektif adalah pendidikan, dan hanya melalui edukasi orang itu bisa mengubah ideologi. Oleh karena itu, kalau seperti ini yang terjadi, maka gimana caranya Anda bisa ngajak dia untuk mau dengerin? Mungkin bisa melalui link YouTube atau bisa dikasih artikel dan seterusnya. Sehingga dengan demikian dia akan mendapatkan pencerahan dari sikapnya. Nah, kalau kemudian tegang, diladeni dengan tegang, mungkin nggak ada ujungnya. Tapi ketika dia ngejak tegang, tapi Anda bersikap lemah lembut, kemudian Anda kasih link video, kenapa saya tidak mau membaca sholawat kamu, ini alasannya. Ya. Maka awalnya dia benci kepada Anda, berikutnya pindah benci ke ustadznya. Jadi tameng ustadznya. Jadi kata orang Jawa, nabok nyileh tangan. Ya. Sehingga dengan posisi ini, semoga edukasi itu sampai. Dan namanya hidup ini kan antara dipengaruhi atau mempengaruhi. Sehingga kalau Anda tidak ingin jadi orang yang terpengaruh, maka berikan pengaruh. Dan kalau nggak bisa menyampaikan sendiri, maka bisa menggunakan video ustadz atau artikel siapa yang bisa jadi masukan bagi dia. Dengan dia membaca itu, semoga nanti ada perubahan pada dirinya. Wallahu a'lam. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan hidayah bagi diri Anda dan bagi keluarga Anda. Baik, mungkin demikian yang bisa kita haturkan di kesempatan pagi ini. Semoga menjadi sesi yang diberkahi oleh Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi
waktu, ilmu, dan juga keluarga Ustadz sekalian. Juga terima kasih banyak kepada para pemirsa yang sudah membersamai program ini dari awal hingga akhir. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya mewakili kru serta tim yang bertugas izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.